Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini memang masih siang ya, tapi untuk cuacanya terkesan kayak sudah sore begitu ya. Karena memang kondisinya kalau di studio Suara Sidoarjo ini sekarang lagi mendung, tadi sempat gerimis ya, tapi sekarang sudah mulai agak reda. Kalau mengacu pada info dari BMKG Juanda, di jam 4 sore nanti ada potensi hujan petir, jam 7 malam hujan ringan, dan jam 10 malam berawan. Suhu terendah 25 derajat Celcius, suhu tertinggi mencapai 27 derajat Celcius. Dan seperti beberapa waktu lalu juga sempat kami on air dengan sahabat-sahabat dari BMKG Juanda, memang beberapa hari terakhir ini ada potensi cuaca ekstrim. Jadi untuk Anda waspada dan hati-hati saja. Agendanya hari ini nanti akan ngobrol bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH. Beliau Ketua LPBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, yaitu ngaji hukum dengan tema Jurus Kades Kepala Desa supaya terhindar dari jerat hukum ya. Nanti Anda bisa sampaikan pertanyaan atau juga diskusi langsung boleh dengan narasumber Sami Haji Makin Rahmat di 0821 3264 1009, atau bisa Anda kirim komentar di sosial media kami, baik itu di Facebook maupun di channel YouTube, karena kami juga siaran streaming di situ. Dan sampai saat ini saya juga masih belum tersambung ini dengan narasumber, yaitu Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBH NU. Mungkin ada sedikit kendala komunikasi dengan beliau. Kami akan coba untuk berupaya bisa tersambung dengan beliau terkait dengan tema kita untuk siang hari ini, yaitu seputar Jurus Kades terhindar dari jerat hukum. Karena kita tahu juga sejak mulai tahun 2015 tepatnya ya, kurang lebih berarti sekitar berapa ini? 5 tahun yang lalu itu pemerintah sudah menggelontorkan dana terkait dengan pemberdayaan khususnya di tingkat desa. Jadi dana desa ini sepanjang yang saya tahu juga masing-masing desa di seluruh Indonesia ini menerima dana kurang lebih hampir 1 miliar. Itu yang alokasi dari APBN, di mana desa bisa memanfaatkan dana yang relatif cukup besar itu. Satu di antaranya tujuannya adalah untuk pemberdayaan dan juga kesejahteraan dari masyarakat desa setempat. Tapi sepertinya masih belum terhubung dengan narasumber. Baik, kami akan coba dengan kita ikuti dulu satu pesan berikut ini. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amarta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu pertama bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana,
kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengurah. Pengurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, pati, membantu. Pihak pengelola Pura Jalasidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apa lagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo bersama seluruh keluarga besar SMK Swasta Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat atas dilantiknya Gus Ahmad Muhdor Ali dan Bapak Subandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa memberikan kemudahan, pertolongan, kemurahan, dan ampunannya, sehingga beliau berdua bersama seluruh masyarakat Sidoarjo mampu mewujudkan 17 program yang telah dicanangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kita masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema Jurus Kades Kepala Desa Terhindar dari Jerat Hukum bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPPH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo, di mana program ini tidak hanya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, juga disiarkan di LPPL Praja Angkasa Trenggalek dan juga LPPL Radio Suara Anjuk Ladang. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz Makin, apa kabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, barakallah. Ini bisa ngobrol dengan jenengan ini. Dan sedikit yang mungkin diketahui oleh pendengar dan juga pemirsa bahwasanya Ustadz Makin ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ustadz, salam optimis. Betul, harus selalu sehat dan optimis. Ustadz Makin ini juga banyak sekali aktivitasnya ya. Selain beliau sebagai Ketua LBBH NU, Ketua SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Jawa Timur, kemudian pengurus Masjid Takmir atau pengurus Masjid Takmir dari Masjid Nur Rahman, daerah Margasari, Perumahan Margasari. Baik. Ustadz Makin, ini yang menarik dari apa yang Anda
atau tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah jurus Kades terhindar dari jerat hukum. Sebentar, ini saya bacakan dulu ya, karena Masjid Siti Nur Rohmah Magersari. Siti Nur Rohmah, oke. Karena saya dapat informasi bahwasannya di Instagram, akun Instagramnya resminya Pak Bupati yang baru. Suara saya terdengar jelas di sana, Ustadz? Halo? Suara saya terdengar jelas? Yesus, tenang. Oke, kelihatannya delay. Kalau Anda dengar lewat Zoom nggak terlalu lama delay. Double. Oh, double. Agak delay suaranya. Suaranya jelas tapi delay di gambar. Oke. Ya. Tapi overall suara saya terdengar ya? Alhamdulillah terdengar. Oke, baik. Yang menarik dari pasca diangkatnya Bupati Sidoarjo, ini salah satu contoh, ilustrasi contoh gitu ya, bahwasanya Gus Mudlor ini menandatangani sebuah perbub, di mana perbub ini berisi bahwa satu di antaranya pemberian alokasi untuk dana desa yang jumlahnya cukup fantastis ya. Biasanya kalau di tingkat APBN itu kan masing-masing desa sekitar ya nggak sampai 1 miliar. Kalau di Sidoarjo yang terdiri dari 322 desa itu antara 1,5 sampai 2 miliar lebih untuk tahun anggaran 2021. Nah, bisa Anda jelaskan lebih jauh? Kalau mungkin Ustadz Makin mengetahui alurnya dana desa dan sebagainya ini seperti apa dan bagaimana ini Ustadz? Monggo. Alhamdulillah, terima kasih. Pertama sebelumnya saya ucapkan selamat atas pelantikan untuk kemarin 17 kepala daerah baik wali kota dan bupati dan termasuk dengan wakilnya dan khususnya di Sidoarjo. Jadi Sidoarjo ini mungkin terasa sangat istimewa karena lahir pemimpin yang prosesnya adalah secara alami. Jadi begitu Gus Mudlor kemarin saya resmi dan memang salah satu dari 10 janji beliau saat dalam pilkada, dalam pelaksanaan kampanye setelah pilkada itu adalah pemberian bantuan kepada desa, ya desa. Dan kebetulan ini senyampang sama dengan bantuan yang ada sumbernya dari anggaran dana desa ADD yang dari APBN itu sebetulnya total kalau diterima 1,2 M karena mungkin pajak dan seterusnya nerimanya itu 960 juta. Nah, maka ini juga bagian dari potensi yang harus dikembangkan karena saya melihat keseriusan yang sudah dilakukan dari atas kemudian ke bawah ini juga harus disambut oleh pemimpin-pemimpin yang dari bawah di grassroots, yaitu desa, karena desalah yang paham. Jadi senyampang dengan hal itu, maka keinginan dan keseriusan dari Gus Mudlor dalam membangun cita rasa Sidoarjo yang nanti masyarakatnya lebih sejahtera, masyarakatnya lebih cerdas, masyarakat lebih pinter, dan gayung bakti bersama-sama bagaimana mengangkat potensi ini tidak hanya dari segi struktur atau bangunan saja, fisik saja, tapi bagaimana membangun manusia yang seutuhnya. Baik, terkait dengan tema kita untuk siang hari ini, supaya Kades kepala desa terhindar dari jerat hukum, biasanya apa yang dialami atau hal-hal apa yang dalam tanda kutip negatif yang dilakukan oleh para Kades yang berurusan dengan hukum? Apakah terkait dengan penggelapan dana atau bagaimana, Ustadz? Jadi begini, saya yang kebetulan di LPBANO pernah dampingi Kades yang terjerat kasus tipikor, tindak pidana korupsi. Kemudian di kantor lawyer kami juga pernah menangani dana DD-ADD, jadi dana desa dan dana anggaran dana desa yang sumbernya dari APBD maupun dari APBN. Ternyata setelah kami pelajari, itu baik tenaga pendamping, tenaga ahli tidak memberikan wacana bagaimana mencerdaskan kepala desa.
bagaimana memberikan wawasan kepada pemimpin yang paling di bawah itu, memberikan laporan yang akuntabel, transparan, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun dipertanggungjawabkan secara hukum. Seringkali, kita bicara secara umum dulu, bahwa melihat potensi yang ada di desa, maka begitu dana ini turun, kemudian itu ada RAPJM, dan itu rancangan pembangunan jangka panjang di desa, itu ada, oh ini bangun jembatan, bangun selokan, bangun daerahnya itu di batako, di paving, dan seterusnya. Itu nanti jarang mengikuti langsung, pasrah kepada seseorang. Ini tidak boleh. Jadi kalau Anda mencontohkan kasus yang pernah Anda tangani, berarti memang dalam hal ini bukan kepala desanya yang terlibat langsung, cuma karena impact atau dampak ke dalam tanda kutip ngurusnya ini nggak benar begitu. Ya, jadi awal dari ngurus yang tidak benar itulah sehingga Kades selaku penanggung jawab pengguna anggaran yang dari dana hibah itulah yang harus mempertanggungjawabkan. Setelah ditelusuri, kalau kami bicara dari perkara yang sudah ke pengadilan itu secara umum bahwa DD dari DD ADD itu laporan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta. Seperti bangun 3 jembatan, yang dibangun cuma 2, yang 1 fiktif, tapi ada laporannya. Nah itu, sehingga ada uang negara yang dipergunakan apa itu oleh oknum desanya atau orang-orang yang terlibat dalam proses pembangunannya itu sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Termasuk yang sekarang sedang ditangani oleh Kejaksaan dan sudah disidangkan kemarin di Tipikor. Di salah satu oknum desa di Kecamatan Tulangan, itu dia membangun ternyata fiktif, sehingga patut diduga ada kerugian karena ini sudah proses hukum, yaitu ada kerugian dana 500 juta lebih. Ini salah satu contoh. Baik, itu salah satu contoh gitu ya. Tapi di sisi lain kita memang tidak bicara hanya di desa di kawasan melulu di Sidoarjo saja, karena juga kebetulan dirilis oleh Radio Suara Anjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk. Mungkin ini juga ngobrol dengan Ustadz Makin sebagai satu di antara beliau ini juga pegiat hukum, Ketua LPBHNU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Mungkin juga bisa bagi-bagi tips nanti ya, dan juga bagi-bagi saran atau kiat atau apapun itu istilahnya, supaya ketika dana yang gede itu ada dialokasikan untuk desa, memang benar peruntukannya. Takutnya nanti hal yang dalam tanda kutip yang tadi disampaikan oleh Ustadz Makin nggak benar, malah istilahnya terseret ini aparatnya ya. Iya. Dan sampai sejauh ini memang untuk istilahnya SOP atau apa, atau istilahnya BIM-BIMTEK mengenai dana desa itu harus dialokasikan untuk apa dan bagaimana, itu kurang jelas atau bagaimana Ustadz Makin? Kalau saya pelajari dari berkas sudah sangat jelas, sudah sangat membantu desa. Memang dibutuhkan tenaga-tenaga pendamping teknis yang mengajarkan Kades atau Lurah itu ya tadi itu untuk cerdas sebagaimana mutunya Pak Mas Panjiarto, Suara Sidoarjo. Jadi kadang-kadang terlalu stres sehingga ketika kemudian terlalu banyak yang dihitung, yang dilaporkan, itu akhirnya pasrah nanti aku pakai sepeda tanda tangan sama bagian piro. Nah, itu. Jadi dari awal itu tidak siap. Nah, tidak siap ini satu bisa jadi karena proses pemilihan kepala desa itu juga secara langsung, dan itu biasanya ada foto, ada tim sukses yang ketika pelaksanaan itu dia juga mengeluarkan dana dan mengeluarkan anggaran. Nah, ketika Kades yang didukungnya disokong ini jadi, maka dia minta bagian. Nah, bagiannya itu Pak, mungkin yang blok sana desa itu seharusnya didukung atau dibangun karena pribadi, interestnya pribadi, sehingga yang blok itu aja yang dibangun. Itu juga terjadi. Saya di Kecamatan Waru, jadi kita dilaporkan. Ya, kemarin Pilkades akhirnya warga itu bisa mengalahkan incumbent. Itu salah satu contoh. Berarti
ada ketidakpuasan dari masyarakat terhadap apa kinerja yang dilakukan oleh Kades sebelumnya. Baik, kalau Anda mengetahui sebenarnya anggaran dana untuk desa itu ditujukan untuk apa saja sih sebenarnya? Jadi kalau sesuai dengan proses awal dana ini, jadi Mendagri itu ketika melihat perkembangan perekonomian yang lemah, perekonomian yang kemudian harus banyak disokong, maka pemerintah pusat menggulirkan anggaran dari pemerintahan desa dan daerah tertinggal dan Mendagri itu bagaimana memberikan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Jadi kalau saya masih ingat ketika gubernurnya itu Basofi, ada one village, one product. Satu desa itu satu produk unggulan. Nah, sekarang oleh Gubernur Kofifa dimunculkan lagi one pesantren, one product, OPO. Itu salah satunya. Jadi ada gairah-gairah seharusnya desa itu, terutama desa-desa yang potensinya luar biasa. Jadi ini adalah kesempatan. Mereka juga sekarang ini sesuai dengan peraturan ada BUMDes. Jadi badan usaha milik desa. Ini yang potensinya bagaimana bisa lebih potensi mandiri dan memberikan sebuah sinergitas keuntungan kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Baik. Itu Mas Panji. Baik, saya undang bagi Anda sahabat yang ingin bergabung di 0821 3264 1009 atau juga melalui SMS juga boleh di 031 896 1514. Ini untuk yang on air ya, sorry ya. Untuk yang SMS WA di 0821 3264 1009 atau Anda bisa tulis komentar di kolom komentar di sosial media kami, baik itu di Facebook maupun juga di channel YouTube karena kami juga streaming di sana. Dan sekali lagi untuk siaran ini juga bisa Anda dengar di Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk. Tapi tadi juga Anda sempat menyinggung begini Ustadz. Tapi di sisi lain ada ini ya, ada kepala desa yang menggelapkan dana desa untuk bayar hutang pribadi. Sebenarnya pengawasan dari sisi desa itu sendiri istilahnya ada nggak sih? Misalnya ya kita nggak tahu kan ya, tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang nakal begitu sudah terdeteksi dari mulai tingkat desa, mungkin ada badan permusyawaratan desa dan sebagainya begitu, Ustadz Magin. Jadi begini, ini juga bagian dari jurus sebetulnya nanti selanjutnya ya. Jadi di desa maupun kelurahan itu ada LMK. Ada juga pengawasan yang independen. Jadi masyarakat itu memang itu dibenarkan oleh undang-undang. Nah, termasuk keberadaannya LSM maupun di desa itu yang punya, karena memang ini bagian dari uang rakyat dan itu informasinya harus publik. Jadi memang kunci utama Kades ini harus transparan. Kades ini harus paham penggunaan sesuai dengan apa yang diajukan, apa yang direncanakan. Dan yang terjadi, ya tadi itu, ketika prosesnya itu berjalan, maka ada secara oknum tadi itu, karena mungkin tidak paham, tidak ngaji hukum, tidak paham aturan dan perundang-undangan yang ada, maka mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya sebetulnya baik, bagaimana desanya itu lebih bagus, lebih sejahtera, tapi caranya yang tidak benar. Baik. Untuk ketika dana desa itu mau dibelanjakan untuk anggaran, mau dibelanjakan untuk misalnya realisasi pembuatan pemberian paving atau rehabilitasi gedung-gedung fasilitas umum gitu, itu apakah proses melalui musyawarah desa terlebih dahulu atau memang ini menjadi kewenangan aparat atau kepala desa itu, Ustadz Magin? Oh, itu prosesnya hampir sama dengan di tingkat kabupaten atau kota, sama di provinsi maupun di pusat. Jadi ada proses musyawarah. Jadi kalau di desa itu ada LMD, kemudian dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dari berbagai disiplin ilmu masing-masing. Jadi kalau di situ ada insinyur diundang, itu ada ulama diundang,
kemudian tokoh masyarakat diundang, LMD dan kemudian perangkat desa membahas itu. Membahas. Dari bahasan itulah kan dana kan sudah ada itu. Nah, proses kemudian diajukan. Nah, sering yang sebetulnya proses awal nggak ada masalah. Karena apa? Biasanya ketika anggaran itu kemudian selesai, kemudian melakukan pembangunan yang baru. Jadi kalau belum ada laporan, anggaran yang sudah ada itu tidak akan bisa dicairkan. Karena memang sudah rekeningnya kan itu tersistem. Yeah. Dan alhamdulillah termasuk manajemen keuangan sekarang ini harus diakui itu lebih baik untuk mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran. Ya, jadi prosesnya sekarang itu buat laporan dulu baru dibelanjakan atau dibelanjakan dulu baru buat laporan? Nah, jadi pengajuan ada RPJM itu RPJM desa, itu rencana pembangunan jangka panjang desa. Kemudian anggarannya berapa? Kan sudah tahu itu. Oh, ternyata anggaran yang sudah terencana itu sekian. Masih ada yang uang. Karena saya dengar nanti kan ada tambahan, termasuk di Sidoarjo kan ada tambahan sendiri. Kalau di pusat itu 1,2 miliar. Kan begitu. Nah, dan Jawa Timur ini kan jumlah desa termasuk cukup tinggi, 7.724 desa. Yeah. Kemudian ada 777 kelurahan dari 666 kecamatan. Jadi jumlah yang luar biasa dan dana yang luar biasa. Untuk nasional saja mencapai kemarin itu 72 triliun lebih. Jadi kalau kemudian sekarang ini Gus Mugdor, Bupati Sidoarjo berinisiatif memberikan suntikan dana yang lebih, menurut saya ini adalah respon yang positif yang sekarang ini harus dibangun oleh kepala desa maupun lurah yang ada. Bagaimana segera kondisi Sidoarjo ini yang sekarang ini sudah mulai bersinergitas dengan Gresik dan Surabaya bisa mampu memberikan pelayanan, kesejahteraan, dan upaya-upaya lain untuk pemberdayaan dan kemaslahatan di warganya. Baik. Ini kalau dari catatan yang saya terima, kalau untuk Kabupaten Sidoarjo, dari Perbup yang disign oleh Gus Mudlor, ada 1,5 miliar hingga 2,6 miliar setiap desa. Jadi total ada 322 desa seluruh Sidoarjo. Jadi kalau di total itu kurang lebih anggarannya sekitar lebih dari 0,5 triliun ini. Ini untuk tahun 2021. 2021, ya betul. Jadi selama 1 tahun dana segitu kan relatif besar begitu ya. Tapi juga melihat jumlah penduduk juga kan. Ada desa yang penduduknya banyak, ada yang relatif sedikit. Tapi untuk alokasi seperti perbaikan jalan dan sebagainya, kemudian hal-hal yang sifatnya itu infrastruktur, itu ada prosentasenya nggak ini Ustadz Makin dalam setiap desa itu? Persentase yang bagaimana? Jadi misalnya gini, infrastruktur di sebuah desa, barangkali ada desa yang mengalami kerusakan, terus gedung-gedung yang sifatnya fasum milik umum itu kan rusak begitu ya. Jadi itu yang diprioritaskan sehingga dari jumlah anggaran yang misalnya diterima sekitar 1,5 M, 70% atau berapa persen begitu, ada ketentuan seperti itu enggak? Iya ada. Jadi ada prioritas, tapi itu juga sifatnya tidak baku. Karena kembali lagi itu melihat potensi dan kondisi yang desa. Seperti desa mungkin sekolahnya SD ambruk. Nah, ini kan musim bencana ini. Kemudian ada angin. Kemudian persoalan-persoalan yang di luar dugaan. Bisa jadi itu diajukan emergensi, dilakukan pembangunan. Yang penting tadi itu. Yang penting proses pelaksanaan dan laporannya sesuai dengan anggaran yang diajukan. Jangan sampai, karena pagunya kan ada itu pagu. Kira-kira ini 150 juta. Oh, karena di atas 100 harus proses perencanaannya melalui lelang. Oh, siapa yang menang? Oh, ini berarti prosesnya PL setempat. Oh, dirapatkan di situ. Baru kemudian dikonsultasikan ke kecamatan. Dari camat itu kemudian di pemerintahan desa. Pemerintah desa kemudian mengakses itu. Jadi ada sebenarnya sistem yang sudah jalan. Dan melihat potensi yang ada di Sidoarjo, banyak desa-desa yang tidak tergarap dengan baik. Contohnya potensi wisata sungai. Yang kita cuma tahu Sidoarjo itu
adalah daerah delta. Dan kita semua tahu banyak jalan-jalan yang tidak terakses dengan baik. Nah, maka dengan suntikan dana anggaran yang sudah dijanjikan oleh Gus Mukdor itu jadi 1,6 sampai 2 lebih itu, maka harus dimanfaatkan seefisien mungkin. Yeah. Jangan sampai nanti proyek yang bagus ini buntutnya banyak oknum kades yang harus malah masuk dalam jurji besi. Nah itu takutnya kan nanti di ini OTT kejaksaan nanti. Tidak hanya OTT kejaksaan, juga kepolisian, ya, juga kemudian nanti bisa KPK. Betul. Karena mungkin potensi anggaran yang besar, KPK bisa turun tangan, tidak hanya survei. Gitu. Ya baik. Jadi harapannya sih kita memang menginginkan sebagai masyarakat warga desa tentunya juga satu di antaranya segala sesuatunya itu kan berjalan dengan baik begitu ya. Tapi kadang-kadang beberapa persoalan ini muncul di lapangan. Misalnya mungkin ketakutan atau kekhawatiran dari aparat atau perangkat desa setempat yang mau membelanjakan anggaran tersebut. Nah takutnya ini keliru dan sebagainya sehingga nggak direalisasikan. Mungkin ya itu tadi yang seperti Anda sampaikan bahwasanya perlu adanya tim pendamping selain ada pihak Badan Pemusyarakatan Desa dan juga tim ahli yang lain begitu ya Ustadz Makin ya. Menurut saya jurus yang lebih sebetulnya canggih itu bagaimana memberdayakan kades. Jangan sampai ada aku gak lulus SD, gampangnya seumpama ini. Atau cuma SMP, ya wis tasrano yang paham. Tidak boleh. Sebagai kepala desa harus bertanggung jawab. Bahasa fikihnya itu daun jatuh aja di desanya harus tahu. Iqra' kitabaka kafa binafsi 'alaika yauma hasiba. Catatlah apa yang kan engkau hisab. Jadi yang direncanakan harus tercatat. Jangan sampai kemudian dibiarkan begitu saja. Oh, gak apa itu. Pembiaran yang awalnya biasa itu menjadi tidak biasa nanti. Baik. Ustadz Makin, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA 082132641009 ya. Ya. Yang pertama ini dari Pak J di Porong, apa saja yang boleh digunakan dengan dana desa? Apa boleh dana desa digunakan untuk membiayai komunitas di desa? Itu dari Pak J di Porong. Kemudian dari Cak Wahyu di Krian, pengawasan dan pelaporan kalau ada penyelewengan itu seperti apa? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, sebentar, ini dari Pak Budi Sulastomo di Tulungagung, apakah dalam pembangunan infrastruktur desa menggunakan dana desa ini boleh dilakukan tender atau melibatkan pihak ketiga? Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya di 082132641009. Monggo, Ustadz Makin. Ya, alhamdulillah, terima kasih atas respon yang luar biasa. Memang bahas dana DD-ADD ini tidak bakal habis. Karena memang secara personal tadi itu kepada SDM dari masing-masing kades yang mampu menyerap anggaran itu dan digunakan sebaik-baiknya. Yang pertanyaan awal berkaitan itu dengan komunitas desa, selama komunitas sekali lagi ada potensi yang bisa dibangun oleh komunitas itu untuk kemudian membangun desanya lebih baik. Ya, contohnya mungkin di situ ada perkumpulan Karang Taruna, kok nganggur saja, nggak ada banyak pekerjaan. Oh, sekarang dibikin MCK, dibikin tempat parkir. Nah, mungkin ada lahan kosong, dimanfaatkan itu. Selama itu proses dan prosedurnya jelas dan benar, maka tidak ada masalah. Begitu juga mengenai pembangunan fisik atau infrastruktur. Kalau kemudian itu anggarannya bisa cuma 200 juta, kemudian di markup separuhnya, mungkin 400 juta. Sehingga di situ ketika ada pemeriksaan, ketika ada proses pelaksanaan itu, kemudian karena tidak transparan dalam laporannya, kemudian muncul persoalan, ya tentu. Nggak usah, menurut saya tidak perlu nanti BPKP memeriksa, kita yang tiap hari lewat di situ, loh bangun jembatan kayak gini, mesti ini 100 juta, sudah baik,
iki petang atus gak mari-mari. Iya, iya. Ya biasanya di lokasi pembangunan itu kan ada tertulis papan gitu ya. Iya. Ada tulisannya anggaran ini dari. Jadi itu kan sebagai bentuk pengawasan juga bagi masyarakat ini. Betul, betul sekali. Dan itu Mas Panji, saya ini manggilnya apa ini kok di situ Mas Panji Harto ini. Kok saya suaranya sudah kenal, sudah sangat paham. Jadi begini. Panggil Panji aja gak apa-apa Ustaz Makin. Jadi lebih paham dan karena sebetulnya banyak pengetahuannya. Nah, jadi begini. Di Perki itu peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa. Itu sudah dijelaskan bahwa bagaimana proses kemudian penggunaan anggaran itu kemudian diinformasikan kepada masyarakat. Karena itu bagian dari hak publik untuk memperoleh. Jadi kalau sekarang cuma papan nama saja itu belum cukup. Jadi nanti ketika papan nama sudah dipancang bahwa ini akan dibangun, contohnya sekolahan atau puskesmas dari dana DD atau dana ADD, kemudian dibangun oleh siapa CV-nya, kemudian sudah RAB-nya sudah masuk di situ. Nah, ketika dalam proses harus juga dilaporkan. Kan selama ini kan diam saja, baru kalau menjelang akhir batasannya baru gopo. Nah, sehingga tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Baik, itu menjawab pertanyaan dari pertanyaan kedua tadi ya, pengawasan dalam pelaporan kalau ada penyelewengan itu seperti apa. Biasanya di balai-balai desa juga ada kok, dipasang banner yang gede begitu, anggaran tahun 2021 misalnya ditujukan untuk ini sekian juta, ini sekian juta gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat gitu. Kemudian pertanyaan ketiga ini, apakah dalam pembangunan infrastruktur desa menggunakan dana desa boleh dilakukan tender atau melibatkan pihak ketiga? Tadi sudah saya jelaskan. Intinya tidak ada masalah ketika sudah menjadi rebuk kesepakatan di desa itu. Kalau potensi di desa ada, mengapa pakai tenaga di luar? Kemudian kalau kemudian memang dibutuhkan tenaga ahli yang untuk pembangunan itu, yang harus dibutuhkan seorang ahli dan punya kompetensi dan lisensi khusus, ya harus. Nah, masa bangun tingkat, kemudian orang yang biasanya bangun kuli rumah diminta itu, karena nanti khawatir besteknya beda, kemudian bangunannya nanti tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, baik. Kemudian kalau Anda melihat Ustadz Makin sampai sejauh ini pemahaman dan juga mulai dari pelaporan, terus akuntabilitas dan sebagainya, itu para kepala desa, contohnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo, kira-kira mereka sudah paham tidak atau masih perlu proses ini? Jadi saya LPBA-NU itu adalah termasuk salah satu pihak yang diajak. Kita pernah melakukan FGD dengan Forum Komunikasi Kepala Desa. Jadi paguyuban kepala desa di Sidoarjo dengan kejaksaan. Sempat kita memberikan beberapa juga acuan tentang fakta-fakta yang ditemukan. Nah, salah satu saat itu yang kebetulan lagi viral ada PTSL, pengukuran tanah sistem terpadu. Nah, itu sudah ada prosedur dan arahan bahwa tidak boleh ngambil dana dari yang pemilik tanah. Nah, dibolehkan itu untuk apa? Untuk yang kemudian patok, matre, dan seterusnya. Dan ketika itu pelaksanaan di lapangan, Kades ini memfasilitasi dan kemudian meminta-minta itu, baru tujuannya baik. Tapi caranya yang keliru. Sehingga ada, kalau tidak salah 6 Kades di Sidoarjo ini yang terjerat hukum kasus tidak pidana PTSL karena melakukan tarian. Nah, ini contoh. Begitu juga penggunaan DD-ADD. Jadi banyak Kades itu ketika kemudian deadline tentang laporan itu kemudian harus diserahkan, kan gitu kan. Kemudian ada pemeriksaan dari inspektorat, itu ketika kemudian keliru, itu larinya dia, ya Pak, APE. Tidak, karena tidak menguasai, sehingga dipasrahkan.
Maka saya berharap nanti di pemerintahan Gus Mukdor ini di bawah pemerintahan desa dan yang terkait mungkin Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, dan Kabag Pembangunan bisa bersinergi memberikan sebuah solusi yang solutif sehingga Kades itu ketika melaksanakan pembangunannya tidak terhantui dengan nanti kasus-kasus atau peristiwa hukum yang bisa mengancam dirinya sewaktu-waktu. Tapi bagaimana memberikan rasa nyaman, aman, enjoy, dan itu seperti ya tadi itu, saya sangat setuju mutunya Suara Sidoarjo. Harus bisa mencerdaskan, bikin pinter, dan kemudian menghibur. Karena apa? Harus diniati ibadah. Kalau diniati cari duit, ya pasti deg-degan. Apalagi duitnya bukan duit yang halal kan gitu. Iya, iya. Makanya kalau ada pemilihan kepala desa dikasih amplop itu mikir lah ya. Takutnya nanti efeknya di kemudian hari. Karena kan harus balik modal begitu ya. Nah, itu nyun sewu. Pilkada sama pilkades kalau bicara soal money politiknya bisa besar pilkades. Karena dia kan orangnya tidak banyak. Dan main harga diri itu bisa mengalahkan itu. Oh, sudah dikasih berapa sana? 100. Besok Boto ngasih 150. Nah, yang namanya bukan lagi serangan fajar sudah, serangan terang-terangan sudah. Nah, saya juga kadang-kadang dengar rumornya, mudah-mudahan nggak benar ya. Kadang-kadang kalau dalam pemilihan kepala desa ini khususnya bisa sampai habis miliaran ini kandidatnya. Ini mudah-mudahan rumor, bukan rumor. Saya ngomong bukan rumor. Karena saya yang pernah juga diajak salah satu untuk konsultasi itu. Bahkan sudah di mapping. Oh, jumlah pemilihnya ini, yang ini, dan seterusnya itu. Keluar anggaran untuk yang diserahkan ke boto-botonya itu. Saya kaget juga. Loh, pilkada sampai berapa tadi? Oh, dibawahi 200, dibawahi 100, dibawahi itu. Tapi apa? Karena dia operasional. Saya ngomong, kalau ketangkep, risiko loh ya. Oh, enggak Ustadz, ini kan nanti diecer-ecer. Enggak mungkin. Oh, ini uang saya sendiri kok. Memang uangnya boto. Nggak tahu nanti komitmen perjanjiannya ketika yang bersangkutan jadi. Nah, itu. Ini yang dirugikan nantinya adalah masyarakat desa. Baik. Betul. Tidak terasa Ustadz Makin, ini kita sudah hampir di penghujung acara. Jadi sekali lagi mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, sahabat pendengar dan pemirsa, terkait dengan ngaji hukum untuk siang hari ini, yaitu dengan dana yang gede gitu ya, bagi masing-masing desa, supaya kepala desa terhindar dari jerat hukum. Ini maknanya positif, bukan mensiasati hukum gitu enggak ya, tapi betul ya, kita on the track. Jadi dalam arti kata melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan regulasi dan aturan. Monggo bisa disampaikan kembali ini. Apa saja yang perlu dilakukan ini? Jadi begini, aturan jadi bukan hanya undang-undang tipikor ya yang diperbarui tahun 2021 itu, yang 2001 kan gitu kan. Tapi kita, maksudnya para kades, ya dulur-dulur semua itu, bahwa posisi jenengan itu adalah posisi yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Posisi yang akan nanti punya konsekuensi. Bukan hanya di dunia, tapi yang lebih bahaya ketika di akhirat. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari nanti itu jenengan tidak bisa bohong lagi, mulutnya dikunci. Yang memberikan kesaksian tangannya, oh itu tanda tangan. Tanda tangan apa? Tanda tangan supaya laporannya itu bisa diterima. Nah, tanda tangan di bawahnya ada amplop. Nah, kemudian kakinya, untuk pertemuan di mana? Pertemuannya di kafe saja, biar lebih enjoy. Nah, jadi anggaran-anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat, untuk umat itu harus juga diperuntukkan. Saya tetap yakin ketika Kades itu melaksanakan anggaran itu sesuai dengan peruntukannya, apalagi nyun sewu berkorban, mungkin tombok, yaitu saat itu desa itu, Kades itu tombok, tidak akan nanti merugi. Saya tetap yakin. Dan itulah juga nanti yang saya harapkan Gus Mukdor bisa membangun bagaimana
motivasi kepada para kades, memberikan motivasi dan semangat itu bahwa kades ini bila perlu nantinya tidak hanya nanti disanksi saja. Pak Gus Mukdar memberikan reward. Jadi kades yang berhasil di desa ini, yang berhasil melakukan pembangunan dengan sukses, kemudian anggarannya, laporannya itu cermat, baik, dan kemudian bisa menjadi percontohan, harus dikasih hadiah. Dan juga BUMDesnya unggul, inovatif, ini perlu kasih reward. BUMDesnya itu tidak hanya kemudian menghabiskan dana dari desa, tapi bagaimana membangun sarana di situ. Oh, sekarang ini sudah mulai saya lihat air isi ulang, kemudian sekarang dikembangkan lagi dengan sistem yang baru itu, kan bisa itu produk. Kalau kemudian tiap desa itu bisa memproduksi air sendiri dan bisa secara balai POM itu dipertanggungjawabkan. Kemudian satu kecamatan lah di situ, itu luar biasa. Oh, di Magersari contohnya, di Magersari ini, oh ada dulu batik yang potensi, dikembangkan batiknya. Nah, sekarang ini semua online. Nah, inilah yang nanti harus mulai dikembangkan. Bila perlu ada desa digital, ada desa yang kemudian bisa diakses, termasuk nanti Suara Sidoarjo harus bisa mempelopori itu, bagaimana mendirikan desa-desa digital itu sehingga ketika pertanggungjawabannya berapa sudah bisa diakses. Desa Kemiri sudah tahu itu. Nah, jadi tidak usah nunggu nanti saat laporan, tapi proses ketika pembangunan berjalan sudah bisa diakses. Nggak tahu nanti, itu kan ilmunya IT ada itu. Nah, itu nanti bisa. Karena itu nanti menjadi pencegahan, resep, salah satu resep itu yang sebetulnya saya utarakan itu, bahwa itulah nanti yang harus dikolaborasikan. Saya punya keyakinan, insya Allah kalau dengan tekad bersama, sama-sama bangun desa, sama-sama bangun sebuah kebaikan, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan hal-hal yang sifatnya itu membangun desa, ini kan tujuannya dari kita dan juga untuk kita, begitu ya Ustadz Makinnya. Baik, matur nuwun Ustadz Makin, sukses untuk aktivitasnya. Semoga selalu sehat. Salam juga untuk keluarga. Matur nuwun. Assalamualaikum. Mas juga terima kasih Mas Banjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat Ngaji Hukum bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBH NU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Kita tadi ngobrol seputar tema Jurus Kades Kepala Desa Terhindar dari Jerat Hukum. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan juga memberikan apresiasinya tadi ya. Saya Panji pamit, terima kasih. Sampai jumpa dan tetap semangat. Salam sehat.